ya Maulana ya Syami adu'ana birahmatika ya Rabbi la taqta'aral jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatan wa salaman ala daimaini ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba. Yang terhormat para dewan juri yang hadir di sini, yang terhormat para ustadz ustazah yang hadir di sini, dan tak lupa salam kenal buat teman-teman semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu di tempat yang megah ini tanpa halangan suatu apapun. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap atas junjungan Nabi kita yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membebaskan kita dari belenggu kegelapan jahiliyah menuju suasana yang penuh cahaya ilahi, sehingga kita dapat membedakan yang benar dan yang batil. Hadirin rahimakumullah, kali ini tema ceramah yang akan saya sampaikan berjudul Hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Teman-teman, bagaimanakah perjalanan Isra Mi'raj itu? Ada yang tahu? Perjalanan Isra Mi'raj merupakan peristiwa dahsyat, perjalanan suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina hingga naik ke langit ketujuh dalam waktu semalam. Peristiwa itu terjadi pada 27 Rajab di tahun ke-8 kenabian. Peristiwa itu diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asyara bi abdi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir, yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya ia Maha mendengar lagi Maha melihat. Teman-teman, siapakah yang tahu Nabi Muhammad menggunakan hewan apa untuk naik ke langit pertama hingga ketujuh? Pesawat-kah? Tentu bukan, yaitu hewan yang bernama buruk yang ditemani malaikat Jibril. Di setiap langit malaikat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke langit ketujuh, ia bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Sepanjang perjalanan Nabi Muhammad diperlihatkan pemandangan surga dan neraka. Ketika itu ia bertanya kepada malaikat Jibril. Jibril pun menjawab semua pertanyaannya hingga sampailah Nabi Muhammad ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang kemudian disebut Sidratul Muntaha. Pak, Bu, lanjut ya. Rasulullah ketika menghadap ke hadirat Allah tanpa ditemani malaikat Jibril. Di sana Nabi Muhammad diperintahkan untuk membawa
amanah dari Allah untuk Nabi Muhammad dan umatnya, yaitu sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Lantas pulanglah Nabi Muhammad, dan sesampainya di langit ketujuh ia bertemu dengan Nabi Musa. Hai Muhammad, apa yang kau bawa dari Tuhanmu? Kata Nabi Musa. Menjalankan sholat 50 waktu dalam sehari semalam, jawab Muhammad. Kembalilah engkau pada Tuhanmu, mintalah keringanan lagi, kata Nabi Musa. Akhirnya Nabi Muhammad pun kembali lagi ke hadirat Allah Subhanahu wa taala meminta keringanan. Allah pun meringankan dari 50 waktu menjadi 45 waktu sholat yang harus dijalankan. Kembalilah Muhammad dan bertemu lagi dengan Nabi Musa. Hai Muhammad, apakah yang dikatakan Tuhanmu? Kata Nabi Musa. Allah telah meringankan menjadi 45 waktu, jawab Muhammad. Mintalah keringanan lagi, kata Nabi Musa. Nabi Muhammad pun kembali lagi ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kembali meminta keringanan sholat dalam sehari semalam, yang akhirnya sholat menjadi 5 waktu. Kembalilah Muhammad dan dalam perjalanan bertemu lagi dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, kembalilah engkau pada Tuhanmu, mintalah keringanan lagi, sungguh umatmu tidak akan kuat. Perintah Nabi Musa kepada Nabi Muhammad. Tapi apa jawaban Nabi? Wahai Tuhan Nabi Musa, saya malu pada Tuhan, saya rela dan biarkanlah saya ikhlas dan ridho tentang apa yang Allah berikan kepada saya. Akhirnya Nabi Muhammad pun pulang dengan membawa perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan dalam kehidupan sepanjang masa. Saat ini dunia dan isinya mengalami perubahan dan segala sendi, penuh tantangan dan cobaan. Namun dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan membuat manusia tetap berada di dalam lingkaran yang aman dan penuh berkah. Kiranya cukup sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Islam agamaku, Indonesia negeriku. I love you. Aku hadza astaghfiruka innahu huwa tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.